Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah Jumat Agung hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Kita baca secara bergantian. Kaum bapak nanti akan membaca ayat yang berangka ganjil dan kaum ibu atau perempuan semua membaca angka yang genap. Kita mulai dari ayat 45, 32 ya. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Tetapi orang-orang lain berkata, "Janganlah, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Selamat Jumat Agung bagi kita semua. Kita telah memasuki hari kedua Raya Besar umat Kristen setelah Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan, dan Pentakosta. Peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan hari ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat ironi. Karena orang menyebut dia agung. Baik, Good Friday, Jumat yang baik, Jumat yang agung. Tetapi pada hari ini yang kita rayakan sekarang, kita memperingati hari yang cukup kelam, di mana manusia membunuh sang penciptanya. Ironi bukan? Kita mengatakan Good Friday, Jumat Agung, tapi kita membunuh pencipta kita. Itu sebab tema hari ini sungguh
Yesus adalah anak Allah. Karena peristiwa Jumat Agung tidak berakhir pada cambukan, tidak berakhir pada paku, mahkota duri, tidak berakhir pada penyaliban Yesus. Kita tidak fokus pada peristiwa itu. Tetapi hari ini kita hendak melihat pengakuan seorang perwira Romawi yang menghadiri, menyaksikan penyaliban Yesus dan berkata, sungguh ia ini anak Allah. Ini fokus kita dalam perayaan hari ini. Ketika kita mengenang Yesus mati di Golgota. Jadi ada banyak yang akan menjadi perenungan atau menjadi pendalaman kita terhadap tema ini. Karena lahir dari pengakuan seorang perwira Romawi yang bukan Yahudi, yang bukan pengikut Yesus. Tetapi setelah dia menyaksikan peristiwa Yesus dibunuh tanda petik, disalibkan di Golgota, lalu keluarlah pengakuan dari mulutnya, sungguh ia ini anak Allah. Kalau kita melihat peristiwa pada saat itu mulai jam 12 sampai jam 3 sore, 3 jam, bumi gelap. Orang berkata ini gerhana. Kalau gerhana tidak mungkin ada peristiwa 3 jam. Tapi ini peristiwa kosmik yang menunjukkan bahwa ketika ada kegelapan di dunia, itu adalah simbol penghakiman Allah atas dunia. Jadi kalau dikatakan sungguh ini adalah anak Allah, maka terjadi peristiwa kosmik, dunia gelap, maka ini Tuhan sedang murka melaksanakan penghakiman atas bumi. Saya tidak tahu pengalaman kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ketika kita merayakan Jumat Agung, nanti diundang kita pada jam 2 Hatiha Nahohom, Ulaun Nahohom. Biasanya ketika kita merayakan, kalau saya merayakan Jumat Agung dan peristiwa Ulaun Nahohom, dunia pun kelam, berkabut dan mendung. Mari kita saksikan nanti Bapak Ibu yang hadir saat ini, hadirlah jam 2 sore untuk merayakan Ulaun Nahohom, supaya kita melihat peristiwa bumi ini, alam ini pun ikut merasakan duka yang mendalam atas kematian sang pencipta itu, sang penyelamat itu. Lalu kedua yang kita lihat dari teks ini, ketika pengakuan ini mengatakan sungguh dia ini anak Allah, ada seruan penyingkiran. Kalau kita baca ayat 45 di sana kita lihat 46 di sana kita lihat Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ini bahasa Arab, bahasa ibu Yesus. Ketika Yesus disalib, dia mengeluarkan bahasa ibunya yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dari Mazmur 22 tadi diambil. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, mengapa engkau menyingkirkan aku? Yesus tersingkir karena bukan kejahatannya, dosanya, tetapi karena dosa-dosa dunia dan manusia yang jahat. Sehingga dia tersingkir dari kealahannya dan dia harus taat mati, menggantikan kita yang sejatinya harus mati, tersalib di Golgota. Maka Yesus merasa tersingkir dari kealahannya dan taat menjadi manusia yang mati di Golgota. Peristiwa ini salah tafsirkan oleh agama-agama lain, mengatakan Tuhan orang Kristen mati. Tuhan orang Kristen tidak mati walau Yesus mati di Golgota. Yang mati adalah penjelmaan Allah yang ada dalam diri Yesus. Saya ulangi, yang mati adalah penjelmaan Allah yang ada dalam diri Yesus. Yang mati manusia Yesus, Allah tidak mati. Itu sebabnya Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Allah meninggalkan tubuh manusia Yesus supaya Yesus mati. Kalau Allah tidak meninggalkan tubuh Yesus, maka Allah tidak akan mati dalam tubuh Yesus. Jadi Allah orang Kristen tidak pernah mati. Yang mati ialah penjelmaannya, yaitu manusia Yesus. Jadi jangan percaya orang mengatakan orang Kristen itu Tuhannya mati. Kita tidak pernah Tuhan kita mati. Tuhan yang ada dalam diri Yesus menyingkir, menarik diri dari Yesus, sehingga Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau tinggalkan aku? Kalau Allah tidak meninggalkan tubuh itu, sampai kapanpun tubuh itu tidak akan mati karena dia Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, runtuh sekat-sekat. Kalau dalam bait Allah itu ada tabir yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ada tabir di sana. Orang yang tidak kudus tidak boleh masuk ke altar ini. Hanya orang yang kudus, para imam, Sadusi, Farisi, Sanhedrin, pemimpin Lewi yang bisa masuk ke altar Maha Kudus. Tetapi ketika Yesus mati, sekat itu terbelah dua. Artinya apa? Akses menuju Allah tidak ada lagi sekat. Akses menuju Allah tidak ada lagi sekat. Kita bisa langsung bertemu dengan Allah, bertemu dengan penyelamat, supaya kita beroleh keselamatan. Sehingga tidak ada lagi altar yang maha suci, tidak ada lagi altar yang maha kudus. Kita bertemu langsung kepada Yesus, berseru langsung kepada Yesus, maka Yesus akan menjawab doa kita, menyelamatkan kita. Karena bagi orang Israel kala itu, tabir itu, kalau kita sampai ke bait Allah hanya menyentuh tabir, kita telah menyentuh kekuatan kuasa Allah. Maka di sini tidak ada tabir. Biasanya di sini di selempang ini ada tirai, biasanya simbol tabir. Jika kalau ada orang datang ke bait Allah, dia pegang tabir itu supaya dia beroleh kekuatan dari Allah. Tetapi sekarang tanpa tabir itu pun kita minta kekuatan dari Allah, kita boleh akses langsung jalan tol. Dulu tidak boleh, harus melalui para imam, harus melalui para lewi supaya kita beroleh keselamatan. Inilah tabir, runtuhnya tabir sekat sehingga batu pun berguling. Ini simbol nanti kemenangan Paskah yang akan kita rayakan pada hari Sabtu depan, Sabtu ini. Nah sekarang sungguh, ya ini ada alat Allah, itu menunjukkan bahwa perwira tadi hendak menegaskan dia mendapatkan keselamatan. Yang selama ini dia tidak tahu apa itu keselamatan. Tapi dengan kematian Yesus, dia berkata, saya beroleh keselamatan. Sehingga dia melihat keadilan dan kasih Allah bertemu. Sebagai orang berdosa, Allah menghakimi setiap orang berdosa. Tetapi karena kasihnya, dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk disalib. Supaya apa? Kita beroleh kehidupan yang kekal. Saya ambil ilustrasinya seperti ini. Kasih dan keadilan bersatu. Suatu waktu ada seorang ibu dalam tentara perang di Jerman dulu mencuri makanan para tentara dari kampnya. Padahal seorang prajurit jenderal lah, pemimpin pasukan itu mengatakan, siapa yang mencuri bekal makanan, dia harus dihukum cambuk. Menegakkan keadilan. Ternyata ibu jenderal mencuri makanan karena saking lapar. Lalu dicari siapa yang mencuri, ketemu. Lalu prajurit berkata, Pak Jenderal, sebenarnya sih kami sudah tahu pencurinya, tapi siapa? Karena mereka harus turut perintah. Mereka berkata, yang mencuri adalah ibu jenderal. Lalu dia berkata, bawa ke sini. Yang melakukan kejahatan
harus dihakimi, dipukul, dicambuk. Lalu dia berkata kepada sang ibu, engkau telah mencuri, maka engkau harus dihukum. Petugas ambil cambuk. Dia telah melakukan dosa dan harus dihukum. Lalu datang petugas, laksanakan. Prajuritnya tidak mau melakukan cambukan itu. Segera laksanakan. Dia tidak pun mau, tidak tega menghakimi ibu jenderal. Lalu sang jenderal membuka mahkotanya, perlengkapan perang, dan dia berkata, ibu, menyingkirlah. Lalu dia berkata kepada prajuritnya, cambuk saya. Lalu prajurit mencambuk dia, mengganti ibu yang melakukan dosa dan kejahatan. Disitulah kasih dan keadilan menyatu. Jadi sungguh dia ini ada anak Allah. Seharusnya bukan dia yang dicambuk dihukum mati, tapi dia menggantikan kita yang harusnya mati dengan menaruh tubuhnya. Maka kalau di Israel itu hukum cambuk itu di ujungnya itu ada bisi. Di ujungnya langsung cerak itu namanya cambuk. Tak, cerak, tak, cerak, maka darah bercucuran. Pernah tonton film Passion Christ? Itu sungguh real, pemerannya itu mau dicambuk asli, maka bercucuran darah. Itu sebab dikatakan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Tapi jangan gunakan kalimat ini kepada orang sakit secara fisik. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh, artinya oleh kematian Yesus dosamu diampuni, bukan penyakitmu diampuni. Dosamu diampuni artinya engkau selamat. Terlampau kecil bilur-bilur Yesus itu untuk menyembuhkan fisik, kesakitan, penyakit dalam tubuh kita. Yang lebih penting ialah engkau diselamatkan, bukan engkau disembuhkan. Apa guna kita sembuh di dunia tapi masuk neraka? Tetapi kita sembuh bukan kesembuhan fisik, tapi engkau masuk surga. Yang lebih sempurna ialah fisikmu disembuhkan, engkau masuk surga. Itu namanya haleluya. Itu yang kita lihat di sini. Sehingga pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimana Yesus disebut sungguh anak Allah? Apa bukti berdasarkan teks yang kita baca? Yang pertama, bukti kosmik. Kegelapan dunia terjadi, dunia meratap, dunia ikut menderita atas kematian sang juru selamat. Itulah bukti bahwa Yesus itu sungguh Tuhan. Yang kedua, bukti ketika Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapaknya yang mengutus dia, Eloi, Eloi lama sabachthani. Lalu yang ketiga buktinya ialah terbelahnya tabir bait Allah. Tidak pernah bumi bergoncang sehebat itu sehingga tabir bait Allah terbelah dua. Dalam tradisi Israel, ketika bumi bergoncang, itu bahasa kita sekarang gempa bumi, karena bumi tidak tahan lagi menahan derita yang diterima oleh Yesus akibat penggantian kita untuk disalib. Maka bumi bergoncang dan membelah tabir bait Allah. Itu bukti bahwa yang tersalib itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah anak Allah. Yang berikutnya bukti, karena secara eskatologi kematian itu tidak berhenti. Di situ harapan kita. Yesus berkata, maka akan terguling batu-batu. Itu simbol yang akan diarahkan pada kebangkitannya kelak 3 hari berikutnya. Maka Yesus pernah berkata kepada muridnya, bait Allah ini akan saya runtuhkan dalam 1 hari, dan akan saya bangun dalam 3 hari.
Artinya satu hari dia mati di Golgota, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kuasa kematian. Tidak ada nabi di dunia ini yang mati dan bangkit. Hanya ada satu nabi atau manusia di dunia ini yang mati dan bangkit. Nabi agama-agama lain di dunia ini hanya mati, tapi tidak pernah bangkit. Maka banggalah punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, pernah mati dan dia bangkit dari kubur, menyelamatkan kita dari kuasa kematian, sehingga kematian bukanlah akhir dari iman kita, tapi kehidupan yang kekal. Apa yang hendak kita renungkan dalam peristiwa Jumat Agung ini, sehingga kita merayakan peristiwa Jumat Agung ini bukan lagi ironi kita mengatakan Jumat Agung, tetapi disinilah kita, bumi manusia membunuh sang pencipta kita. Apa yang hendak kita bawa pulang? Yang pertama, kasih Allah yang ditinggalkan. Dia meninggalkan kasihnya kepada anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh kasih yang kekal. Ini peristiwa yang luar biasa. Adakah kita seperti itu? Meninggalkan kasih supaya dunia diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah undur dari tubuh manusia Yesus, supaya terwujudlah nubuatan bahwa anak domba Allah diserahkan untuk menebus dosa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan tanpa jarak. Dengan terpecahnya tabir di bait Allah, kita tidak punya jarak lagi. Yang maha kudus dengan yang kudus, yang berdosa dengan yang kudus. Kita telah melalui jalan iman, bertemu dengan Allah. Setiap saat, setiap doa, setiap ibadah, setiap baca kitab suci, kita connect dengan Tuhan. Maka nanti kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Yang tidak berdosa tak usah ikut perjamuan kudus. Hanya orang yang berdosalah menerima perjamuan kudus. Karena itu kalau kita merasa berdosa, jangan tinggalkan ibadah ini. Terimalah perjamuan kudus. Ketika kita menerima roti, katakan nanti, ya Yesus, melalui roti ini hadirlah, sehingga ketika ku makan roti ini, tubuhmu ada dalam tubuhku, supaya tubuh yang fana ini kuat menghadapi penderitaan di dunia ini. Sehingga ketika kita makan roti, tubuh Yesus ada dalam tubuh kita, sehingga tubuh yang lemah ini, yang ringkih ini punya kekuatan karena ada tubuh Yesus. Ketika kita minum anggur, memang dia anggur, katakan, ya Yesus, aku terima anggur, tapi hadirlah dalam anggur ini untuk mensucikan darahku yang kotor. Darah kotor itu menyumbat aliran darah kita, sehingga darah tinggi, kolesterol, sehingga penyakit-penyakit dalam tubuh kita ada. Ketika terima nanti anggur itu, maka izinkan darah itu mengalir dalam tubuh kita. Darah Yesus mengalir dalam tubuh kita, membersihkan kotoran-kotoran darah kita, sehingga kita sehat dan kuat menjalani hari ini. Karena tubuh Yesus ada dalam tubuh kita, darah Yesus ada dalam darah kita, sehingga kita pengikut Kristus yang setia. Sehingga jangan ada seorang pun yang menolak perjamuan kudus, karena disitulah kita punya hubungan yang dekat dengan Allah yang telah berkorban untuk kita. Lalu yang terakhir, respon kita ialah melihat dan mengaku. Ketika prajurit itu melihat Yesus tersalib dan mati, dia mengaku sungguh dia ini adalah anak Allah. Lalu ketika kita nanti mengikuti proses perjamuan kudus, mengikuti ibadah ulaun nahohom, pengakuan kita muncul, sungguh dia ini adalah anak Allah. Amin.
Bapa, sabda-Mu telah kami dengar. Ingat kami peristiwa di mana anak-Mu Yesus tersalib di Golgota, menggantikan kami yang sejatinya harus mati. Kasih dan keadilan menyatu dalam dirinya, sehingga Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, dan kami yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Sehingga kasih dan keadilan nyata, sehingga sungguh Yesus adalah anak Allah, karena Dia telah mati menggantikan kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya Jumat Agung ini tidak menjadi ironi lagi, tapi menjadi kesaksian, karena kami melihat dan mengaku sungguh Yesus adalah anak Allah, Sang Penyelamat dunia, Sang Penyelamat kami. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.